di mana dalam Alkitab Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Berapa sering kita mendengar para kaum muslim yang berkata dengan lantangnya kalau Yesus itu hanyalah seorang nabi, dan kalau sampai ada ayat dalam Alkitab yang secara tidak ambigu di mana Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku," maka dia akan bersedia murtad dan dibaptis. Namun sayangnya mereka membuat suatu kondisi di mana ayat dalam Alkitab tersebut harus sama persis dengan yang mereka maui, atau paling tidak secara langsung atau eksplisit Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Padahal seperti sudah saya jelaskan dalam video saya yang berjudul "Yesus hanya seorang utusan menurut Alkitab", di mana ternyata tidak ada satupun ayat dalam Alkitab di mana Yesus mengaku hanya sebagai seorang utusan. Nabi dalam Alkitab dimengerti sebagai juru bicara Allah, di mana sumber pesan itu adalah Allah dan bukan berasal dari nabi itu sendiri. Sebagai umat Kristiani, kita memang percaya kalau Yesus memang merupakan seorang nabi. Banyak ayat Alkitab yang dimana Yesus secara tidak langsung atau implisit menyatakan dirinya adalah seorang nabi. Dan kaum muslim pun dengan serta-merta akan setuju dengan keyakinan kalau Yesus adalah seorang nabi. Namun ketika kaum muslim ditanya untuk menunjukkan ayat Alkitab di mana Yesus secara tidak ambigu berkata, "Aku adalah nabi," tidak satupun kaum muslim yang dapat menunjukkan ayatnya. Termasuk mereka yang dengan sombongnya menanyakan tentang ayat Alkitab yang tidak ambigu di mana Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Namun sebaliknya kaum muslim ternyata bisa menerima ayat dalam Alkitab yang secara tidak langsung atau implisit di mana Yesus mengaku sebagai seorang nabi. Contohnya kalau kita baca dua ayat di bawah ini yang diambil dari Yohanes 7 ayat 16 dan Yohanes 12 ayat 49. Yohanes 7 ayat 16. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku." Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kalau diperhatikan dari kedua ayat tersebut, Yesus tidak mengaku secara langsung atau eksplisit kalau dirinya sebagai seorang nabi, namun Yesus mengaku kalau dia diutus oleh Bapa. Bukankah malaikat juga merupakan utusan Allah? Lalu bagaimana mungkin di satu pihak mereka bisa mengartikan ayat-ayat tersebut di atas sebagai pengakuan Yesus sebagai nabi, namun di lain pihak tidak dapat menerima ayat-ayat lainnya di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan secara tidak langsung? Atau terkadang demi membela iman yang didasarkan pada kitab dongeng, mereka mencoba mengutip ayat-ayat Alkitab yang diambil dari Matius 21 ayat 11, Lukas 7 ayat 16, Yohanes 4 ayat 19, Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lukas 7 ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi." Kesemua ayat tersebut di atas bukan merupakan perkataan Yesus sendiri, namun merupakan pernyataan dari orang-orang saksi mata yang hidup pada saat itu.
Namun lagi-lagi di satu sisi mereka percaya kepada pernyataan saksi-saksi yang hidup pada saat itu. Namun di sisi lain tidak mau percaya pada pernyataan saksi-saksi lainnya yang juga hidup pada zaman itu. Malahan mereka lebih percaya pada kesaksian manusia yang hidupnya 600 tahun kemudian di tempat yang jauh dan tidak berbahasa yang sama. Kalau kita baca ayat-ayat ini maka jelas saksi-saksi mata yang hidup pada saat itu menyatakan Yesus adalah Tuhan. Yohanes 10 ayat 30-33. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kali ini saya hanya akan memberikan satu ayat saja di mana mengaku sebagai Tuhan. Kalau Anda memang hendak melihat ayat-ayat lainnya, silakan Anda menonton video lama saya yang berjudul "Bukti Yesus adalah Tuhan Setelah Kebohongan Quran." Yohanes 13 ayat 13. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Hokurios, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan, Hokurios." Perhatikan dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus menyebut dirinya sebagai Hokurios. Menariknya kenapa ada kata sandang, dalam teks Yunani. Dalam bahasa Arab, kata Rab bisa mengacu ke manusia pada umumnya sebagai tuan atau pemilik, tapi jika kata Rab memiliki kata sandang, Arab menjadi Arab, ini jelas mengacu pada Allah sebagai satu-satu pemilik atau tuan atas segala sesuatu dan pemelihara segalanya. Nah, dalam bahasa Yunani kata kurios juga mengacu pada pemilik atau tuan dalam konteks manusia seperti halnya kata Rab dalam bahasa Arab. Tapi jika ada kata sandang, dibaca menjadi Hokurios, maka maknanya mengacu kepada Allah sebagai satu-satunya pemilik yang memelihara segala sesuatu. Jadi sekarang jelas sudah kalau ternyata dalam Alkitab ternyata terdapat ayat di mana Yesus secara langsung menyatakan kalau dirinya adalah Tuhan. Tinggal terserah bagi kaum muslim apakah akan masih terus percaya pada kesaksian manusia yang hidupnya 600 tahun kemudian dan hidup di daerah lain yang jauh dan berbahasa yang berbeda, atau kesaksian para saksi yang hidup di daerah yang sama dan berbahasa yang sama.